Tahukah kalian bahwa di dalam diri kalian ada tenaga yang begitu besar yang bisa mengalahkan motivasi? Hal ini membangun diri kalian atau memberikan sebuah kekuatan untuk terus maju, terus grinding, terus berusaha. Apalagi ketika motivasi itu sudah tidak ada. Di video ini gue bakal ngebahas bagaimana caranya agar ketika kita lagi nggak punya motivasi, nggak punya semangat untuk ngerjain tugas kalian atau menjadi prioritas bagi kalian, ada satu hal ini yang membackup diri kalian, memberikan kekuatan bagi kalian untuk terus melangkah. Gue berharap kalian bisa menonton video ini sampai akhir, agar gue bisa ngejelasin bagaimana cara menggunakan kekuatan ini. Terus menerus melangkah, agar terus diingatkan. Dan ketika video ini selesai, gue berharap kalian gak butuh lagi yang namanya motivasi. Jawabannya adalah struggle kalian. Kalian pernah gak sih ngerasain FTM? Fuck this moment. Beberapa bulan yang lalu, gue masih bekerja di sebuah company. Di saat itu ketika gue lagi mengerjakan pekerjaan gue, bos nyuruh gue untuk membelikan ayam buat ditraktirin ke para employee. Gue berangkat sama temen gue dan kita berdua nunggu di sana, mengantri. Kebetulan fast food itu sedang mengalami yang namanya diskon gila-gilaan karena sedang berulang tahun. Akhirnya gue sama temen gue menunggu selama 5 jam non-stop, nunggu antrian. Dan disitulah fuck this moment gue. Dan itulah struggle gue juga. Gue ngerasa kayak, jir, ngapain gue buang-buang waktu di sini? Ngapain gue ngelakuin hal ini yang bener-bener gue ngerasa gak di value? Dan struggle itulah yang membuat diri gue kayak, shit, gue harus keluar dari pekerjaan gue harus melakukan apa yang menurut gue bernilai bagi gue, yaitu apa? Share wisdom gue, knowledge gue di depan, buat kalian tonton, buat kalian pahamin. Fuck this moment itu bakal mengubah diri kalian menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Setelah gue keluar dari pekerjaan gue selalu mengingat kejadian itu. Dan gue ngerasa gue gak mau gini terus. Bayangin ketika kita mendengarkan motivasi, mungkin kayak, wow, ini bener-bener keren banget kalimatnya, dan ini bisa mengubah hidup gue, membuat gue semangat menjalani kehidupan. Tapi mungkin setelah seminggu 2 minggu kemudian, walaupun kita masih ingat sama quote-nya, itu tidak memberikan kekuatan yang mungkin lebih besar daripada ketika kita pertama kali mendengarnya. Namun, struggle akan terus berada di dalam hidup kalian. Ketika kalian gak bisa mungkin membahagiakan orang tua kalian, itu adalah struggle kalian. Ketika kalian ngelihat sekitar kalian dan ngerasa kayak, ini kok hidup gua gini-gini aja, itu adalah struggle kalian. Ketika kalian memiliki impian yang lebih besar untuk masa depan kalian, tapi ketika kita melek dengan sekitar keadaan kita, itu adalah struggle kalian. Artinya adalah struggle tetap struggle. Struggle itu akan selalu ada. Tinggal bagaimana apakah kita mau mengubah itu atau tidak. Dan itu akan membuat kalian komitmen sama goal kalian. Apapun obstacle-nya, apapun permasalahannya. Oke, kita akan memasuki actionable step bagaimana cara kita menggunakan struggle itu. Nomor 1, embrace your struggle. Hadapi struggle itu. Kalian mungkin butuh yang namanya lebih kesadaran tentang struggle kalian. Contohnya gue saat ini memilih untuk keluar dari pekerjaan gue dan melakukan full time untuk self improvement gue. Ketika gue ngerasa, oh ya udahlah kayak gini aja, fine aja. Gue bisa setiap hari bangun kapan aja, gue bisa malas-malesan, gak bakal ada yang nuntut gue, gak bakal ada yang marahin gue. Di situ struggle gue bakalan tertutup, gak bakalan kelihatan lagi. Dan mungkin gue bisa aja ngelupain tentang cerita kantor gue tadi itu. Namun ketika kita sadar struggle itu benar-benar real, di situ kalian bisa berubah. Jadikan itu sebagai suatu bagian dari journey kalian. Dan kalian benar-benar harus membenci struggle kalian. Tulis di kolom komen apa yang kalian struggle saat ini. Dan kalian harus benar-benar obses terhadap itu. Lakukan hal yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa keluar dari rasa struggle kalian. 2. Practice resilient.
Ketika kita kembali menghadapi kesulitan atau bahkan rasa malas, sekali lagi ingat bahwa apakah kalian mau kembali ke masa-masa struggle itu? Apakah kalian mau terus di sini-sini aja? Apakah kalian gak penasaran masa depan kalian akan seperti apa? Kalau misalnya kalian ngerasa, ya udah sih masih masa depan masih jauh banget, coba tanyakan ini kepada diri kalian, bagaimana hidup kalian 3-5 tahun yang lalu? Apakah ada perubahan yang signifikan? Kalau nggak ada, kalau misalnya mungkin nggak begitu terlihat, bahwa berarti masa depan kalian itu kemungkinan besar nggak ada perubahan 3-5 tahun yang lalu. Maka dari itu ketika kalian ngerasa kesulitan apapun itu, ingat kembali struggle kalian. Percaya bahwa rasa malas, rasa kesulitan dalam melakukan hal itu nggak punya power, tapi struggle gue untuk rasa ingin mengubah, rasa ingin menjadi pribadi yang lebih baik itu jauh lebih besar kekuatannya untuk membuat diri gue kepengen berubah. Gue ngerasa struggle itu benar-benar kejam banget ketika kita berada di dalam struggle itu, namun lebih kejam lagi buat diri gue sendiri ketika gue nggak ngelakuin apapun terhadap struggle gue, terhadap permasalahan yang gue miliki. Struggle itu diibaratkan dengan sebuah rumah yang let's say ada banyak banget barangnya dan itu berantakan. Kalau misalnya kalian ngerasa nggak perlu diubah dengan struggle tersebut, kalian bakalan komplain, kok rumah gue berantakan banget, kok rumah gue kecil banget. Namun ketika kita melakukan improvement pada rumah itu, let's say buang barang yang mungkin gak guna, lebih diorganize, kalian bakalan bisa ngeliat perspektif dan dimana kayak wow, ternyata rumah gue bisa rapi juga ya, atau nggak, wow ternyata bisa save banyak tempat ya. Jangan jadikan struggle itu sebagai komplain. Do something about it agar kalian bisa menghidupi kehidupan yang jauh lebih baik. Gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.